Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, selamat pagi. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Wah, masih di luar, mereka belum connect. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, yang agak ribut di pojok kanan itu adalah anak-anak kita yang selama kita dampingi untuk lebih mengenal tentang kebiasaan gereja dan juga tentang iman kita. Karena itu mereka ribut karena mereka sedang belajar untuk mengenal dan mengetahui. Maka pada hari ini kita diingatkan tentang dua hal penting dalam kehidupan setiap hari, yakni pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedua hal ini saling melengkapi dan sangat membantu setiap orang untuk bisa melakukan yang baik dan benar dalam keseharian. Dan juga saling membantu untuk diberi pencerahan oleh keduanya. Pengetahuan berhubungan langsung dengan intelek, rasio. Sedangkan kebijaksanaan berhubungan langsung dengan kepekaan nurani, kepekaan spiritual. Karena itu orang yang melek intelektual belum tentu dia melek nurani spiritual. Tetapi orang yang melek secara spiritual dan rohani, pasti dia terpacu dan senantiasa berjuang juga untuk melek secara intelektual. Maka saudara dan saudariku, pengetahuan adalah yang berhubungan langsung dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita usahakan. Dan itu bisa diperoleh secara formal atau juga dengan cara otodidak, kita sendiri mempelajarinya. Sedangkan kebijaksanaan itulah usaha terus menerus dari setiap orang untuk senantiasa terbuka dan rendah hati, mempelajari dan juga membuka diri supaya senantiasa diterangi dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kebijaksanaan senantiasa muaranya adalah kebaikan bersama. Istilah trennya bonum comune. Karena itu anak-anak kita juga kita coba untuk damping. Kita coba untuk bina, kita coba untuk berjalan bersama mereka, supaya mereka perlahan-lahan akan melek secara intelektual rasio mereka. Tetapi lebih dari itu kita mau, supaya mereka hatinya, nuraninya dimodali, dibekali, untuk kemudian mereka bisa membedakan tentang yang baik, yang benar dalam kehidupan setiap hari. Hari ini kita mendengar bagaimana Salomo menjelaskan tentang kebijaksanaan itu secara antropologis. Dia melihat kebijaksanaan itu seperti mendekati seorang manusia. Bahwa orang yang mau mencarinya akan menemukan. Orang yang mau supaya itu menjadi miliknya, kebijaksanaan itu akan mendekatkan dirinya. Menarik. Kitab kebijaksanaan tadi berbicara begini. Kebijaksanaan bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh mereka yang mengasihinya, mudah ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia lebih dahulu memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya, merenungkan kebijaksanaan sebuah pengertian sempurna. Siapa yang berjaga karena kebijaksanaan akan segera bebas dari kesusahan. Salomo coba membagi hal ini karena dia terlebih dahulu dalam kehidupannya setiap hari berjuang untuk merangkul, berjuang untuk memperoleh dan membiarkan kebijaksanaan itu menuntunnya. Kebijaksanaan tidak pernah menyesatkan. Kebijaksanaan senantiasa membantu orang untuk berlaku benar, bertindak benar dalam situasi apapun dan konteks apapun. Pengetahuan juga sama. Yakni sesuatu yang bisa diusahakan, sesuatu yang bisa diperjuangkan dan dipelajari. Bedanya, pengetahuan bisa dimanipulasi. Pengetahuan bisa menyesatkan. Pengetahuan bisa juga menjerumuskan orang ke hal-hal yang tidak benar dalam hidup. Kalau ia tidak membiarkan nuraninya untuk berbicara lebih kuat dalam keseharian. Rasio kita dimanipulasi karena kita gagal untuk mendengarkan kata nurani kita apa adanya.
Sering kita memanipulasi nurani kita dengan argumen-argumen rasional, dan dengan itu kita menjadi tersesat. Maka Yesus coba memberi gambaran tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh dalam Injil yang kita dengar tadi. Apa pesan dari ke-10 gadis itu untuk kita? Hal utama atau keutamaan yang bisa kita peroleh dari perumpamaan 10 gadis itu, pertama-tama dalam hidup setiap hari mestinya kita senantiasa memiliki perencanaan yang baik. Sesudah itu melakukan persiapan yang baik, dan kemudian mengikuti mekanisme proses dalamnya. Dan ketiga, membuat keputusan dan berjaga-jaga. Yang membedakan kelima gadis bijaksana dan kelima gadis bodoh itu, yakni gadis yang bodoh tidak mengikuti keempat mekanisme tadi. Persiapan yang baik, perencanaan yang baik, sesudah itu mengikuti mekanisme proses dan mengambil keputusan serta berjaga-jaga. Hasilnya jelas kita lihat. Karena mereka mau menjemput, menerima pengantin yang akan datang ke tempat pesta, dan mereka mau mengikuti pesta itu. Persiapan mereka lakukan, yakni pelita. Lalu bedanya, yang bijaksana mereka persiapkan juga dengan minyak cadangan dalam botolnya. Yang bodoh cuma membawa pelita dengan minyak yang sudah ada dalam pelita itu. Lalu kemudian yang bijaksana mereka berjaga dengan sabar. Sedangkan yang tidak bijaksana mereka kurang sabar untuk menjaga. Dan berikutnya yakni di saat mereka kehabisan minyak dan terbangun dari tidur mereka, yang punya minyak yang bijaksana mereka bangun dan berjaga, sedangkan yang tidak mereka pergi membeli. Dan di saat itu pengantin datang. Dan di saat pengantin datang, yang bijaksana masuk bersama pengantin itu, sedangkan yang tidak bijaksana mereka masih di tempat pembelian minyak, dan setelah mereka datang pintu ditutup. Saudara-saudari, kadang dalam kehidupan hal-hal seperti ini terjadi. Teristimewa di saat ada peluang-peluang baik dalam kehidupan kita. Peluang, kesempatan umumnya tidak datang 2 kali. Dikala kita kurang melakukan persiapan, kurang perencanaan, dan juga kurang mengikuti mekanisme proses untuk segala sesuatu, maka di saat kesempatan itu datang, kita masih tunggu. Tunggulah, pasti masih ada lagi. Ternyata peluang yang baik untuk hidup kita, untuk sesuatu yang bagus dan mengubah segala sesuatunya dengan baik, kadang cuma datang sekali. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita terus menyalakan api kebijaksanaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan pengetahuan yang kita miliki senantiasa dicerahkan dengan roh kebijaksanaan yang juga Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kita semua. Nasihat Santo Paulus menjadi penting untuk kita. Yesus sudah mengalahkan segala sesuatunya, dan musuh terakhir yang ia kalahkan yakni maut. Maka kebangkitannya membawa pengharapan baru untuk kita, bahwa kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita terus bersama anak-anak kita yang sementara belajar untuk mengenal Kristus dan juga mengenal kebiasaan-kebiasaan baik dalam gereja, dengan cara dan juga apa saja yang kita sanggup, supaya mereka memperoleh yang baik dan juga untuk kebaikan kita bersama dalam hidup. Mungkin banyak yang tidak tergabung dalam grup BIA ini. Mungkin mereka kita sendiri yang asuh, kita sendiri yang dampingi. Dampingilah putra-putri kita dengan semangat pencerahan ilmu pengetahuan dan juga dengan kebijaksanaan sejati. Semoga Tuhan meneguhkan kita semua sekarang hingga selamanya.